Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Untuk hari ini kita melanjutkan pembelajaran tema 6, lingkungan yang sehat, bersih, dan asri. Kita memasuki subtema 2, lingkungan sekitar rumahku. Kita belajar muatan PPKN, bekerja sama menjaga kebersihan, dan bahasa Indonesia memahami ungkapan ajakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kita mempelajari tema 6 ini, lingkungan yang sehat, bersih, dan asri. Apakah anak-anak tahu apa saja ciri-ciri lingkungan yang sehat? Lingkungan yang sehat bisa kita lihat pada contoh gambar berikut ini. Ciri-cirinya adalah yang pertama, bersih dan asri. Bersih artinya tidak ada sampah yang berserakan. Asri artinya banyak tanaman. Nah, yang ciri kedua yaitu udara terasa segar atau sejuk. Karena banyak tanaman, maka udara di sekitarnya pun menjadi lebih segar. Kemudian ciri yang ketiga, tertata rapi. Tidak ada sampah yang berserakan di mana-mana dan juga semua benda berada pada tempatnya. Kemudian ciri yang keempat, banyak tanaman. Bisa berupa pepohonan, tanaman bunga, rumput-rumputan, dan lain sebagainya. Ciri selanjutnya yaitu saluran air lancar. Jika di pinggir jalan ada selokan, maka selokan tersebut mengalir dengan baik karena tidak ada sampah yang menyumbat alirannya. Ciri selanjutnya, sumber air bersih. Sumber air di sini bisa berupa sumur, mata air, atau sungai. Jika lingkungannya sehat, maka sumber air tersebut airnya jernih, bersih, dan tidak kotor. Dan ciri yang terakhir yaitu warganya rajin menjaga kebersihan. Nah, jika lingkungan yang sehat, pastilah warganya rajin untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Anak-anak bisa membuka buku Bu Pena 1C halaman 120. Menuliskan pengalaman bekerja sama menjaga kebersihan. Lingkungan yang bersih baik untuk kesehatan dan juga nyaman untuk kita tinggali. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tentunya dibutuhkan kerjasama para warganya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kerjasama adalah melakukan kegiatan bersama untuk mencapai satu tujuan. Dengan bekerja sama, pekerjaan akan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Beberapa contoh bentuk kerjasama atau kerja bakti para warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, misalnya yang pertama, seperti gambar berikut ini. Warga bekerja bakti membersihkan selokan dari sampah. Lalu, jika ada jalan yang berlubang atau rusak, maka para warga bisa bekerja sama untuk menambal jalan yang berlubang karena dapat membahayakan para pengguna jalan. Misalnya pada saat musim hujan seperti ini, lubang pada jalan yang rusak bisa menyebabkan air menggenang dan menyebabkan para pengguna jalan menjadi jatuh atau kecelakaan. Oleh karena itu, para warga perlu mengadakan gotong royong kerja bakti untuk menambal jalan. Kemudian selanjutnya, warga juga bisa menanam pohon di lingkungan sekitar rumah, misalnya di taman atau di tanah yang kosong.
Atau dapat juga melaksanakan penanaman toga, tanaman obat keluarga yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, jika lingkungan sekitar rumah kita banyak ditanami pohon atau tanaman, maka akan tampak lebih asri, udara juga terasa lebih segar dan sejuk, dan juga nyaman untuk ditinggali. Lalu, siapa saja yang wajib untuk menjaga kebersihan lingkungan? Menjaga kebersihan lingkungan itu merupakan tanggung jawab seluruh warga. Karena itu, kita juga harus ikut dalam kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat menjadikan hidup lebih nyaman. Semua warga menjadi senang untuk menempatinya. Nah, kebalikannya, jika para warganya tidak mau atau tidak rajin untuk bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan, maka akan menyebabkan lingkungan sekitar rumahnya menjadi kotor, banyak sampah berserakan, banyak hewan-hewan pembawa penyakit seperti nyamuk, lalat, kecoa, tikus, dan lain sebagainya. Jika dibiarkan terus-menerus, maka dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir atau tanah longsor. Anak-anak, pilih yang mana? Tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat atau di lingkungan yang kotor? Pasti lebih milih tinggal di lingkungan yang sehat ya. Oleh karena itu, jangan lupa kita juga wajib menjaga kebersihan lingkungan. Nah, dalam bekerja sama untuk menjaga kebersihan lingkungan, kita juga perlu untuk mengajak orang lain untuk melakukan suatu hal bersama-sama dengan ungkapan ajakan. Siapa yang masih ingat bagaimana ciri ungkapan ajakan tersebut? Contoh ungkapan ajakan adalah sebagai berikut. Mari kita menjaga lingkungan. Ayo kita menanam pohon di lingkungan kita. Biasanya ungkapan ajakan itu ditandai dengan kata mari, ayo, atau yuk. Kita perhatikan contoh ungkapan ajakan berikut ini. Komang, besok ada kerja bakti di lingkungan kita. Kamu sudah tahu? Wah, aku baru tahu, Mei. Kalau begitu, mari kita ikut kerja bakti besok. Nah, saat kita diajak oleh orang lain, kita juga bisa memberikan jawaban atau ungkapan tanggapan. Ungkapan tanggapan adalah pendapat pribadi dengan mengomentari sesuatu. Ungkapan tanggapan dapat berupa tanggapan yang mendukung atau setuju, bisa juga tanggapan yang tidak mendukung atau tidak setuju. Coba kita perhatikan percakapan antara Fitri dan Komang berikut ini. Fitri berkata, Komang, ayo kita bermain di taman dekat rumah. Komang menjawab, aku tidak ingin main di sana, Fit. Menurutku taman tersebut kurang bersih, banyak sampah berserakan di sana. Fitri memberikan jawaban lagi. Kamu benar, Komang. Kalau begitu, ayo kita ajak teman-teman untuk membersihkan sampah di sana. Nah, pada percakapan tersebut terdapat ungkapan ajakan, yaitu yang diucapkan oleh Fitri. Ayo kita bermain di taman dekat rumah. Kemudian kalimat tanggapan diucapkan oleh Komang. Di sini Komang memberikan tanggapan tidak mendukung atau tidak setuju. Aku tidak ingin main di sana, Fit. Menurutku taman tersebut kurang bersih, banyak sampah berserakan di sana. Biasanya saat menyampaikan ungkapan tanggapan, kita juga menyebutkan alasan mengapa kita mendukung atau setuju dan
Bisa juga mengapa kita tidak mendukung atau tidak setuju. Kita perhatikan lagi contoh berikut ini. Ungkapan ajakan, mari bersama-sama menjaga taman tetap bersih. Kemudian ungkapan tanggapannya, aku sependapat denganmu. Taman yang bersih membuat kita nyaman bermain di sana. Contoh yang kedua, ungkapan ajakan, ayo kumpulkan sampah yang berserakan. Ungkapan tanggapannya, aku setuju denganmu. Kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Kedua, ungkapan tanggapan tersebut merupakan ungkapan tanggapan yang mendukung atau setuju. Kemudian disampaikan pula alasannya. Kemudian yang ini merupakan ungkapan tanggapan yang tidak mendukung atau tidak setuju. Perhatikan pada tabel berikut ini. Ungkapan ajakannya, mari kita bersepeda ke jalan raya. Maka ungkapan tanggapannya yang tidak setuju, aku tidak setuju, jalan raya bukan tempat yang aman untuk kita bermain. Ungkapan ajakan contoh yang kedua, ayo kita buang sampah ini ke sungai. Ungkapan tanggapannya yang tidak setuju, aku tidak sependapat denganmu. Sampah bisa menyumbat saluran air dan bisa menyebabkan banjir. Anak-anak harus mengingat ya, ungkapan ajakan itu harus diucapkan dengan santun dan tidak memaksa. Contohnya, ini ada gambar kakak bersama adiknya. Kakaknya berkata, "Dek, ayo kita membantu ibu menyiram tanaman bersama-sama." Adiknya menjawab, "Iya kak, aku juga ingin membantu ibu menyiram tanaman." Di sini kakak mengucapkan ungkapan ajakan dengan baik, santun, dan tidak memaksa. Adik juga menanggapinya dengan baik dan juga merasa setuju dengan ajakan kakak. Nah, itu tadi ya anak-anak, kita tadi sudah mempelajari ciri-ciri lingkungan yang sehat, kemudian bekerja sama untuk menjaga kebersihan lingkungan, serta ungkapan ajakan dan ungkapan tanggapan. Nah, untuk tugas kalian di rumah hari ini, anak-anak silakan menjawab soal Ayo Berlatih pada halaman 126 nomor 1 sampai 5. Kemudian yang kedua, anak-anak latihan membuat kalimat ajakan dan tanggapannya pada soal Ayo Berlatih halaman 129 nomor 1 sampai 2. Cukup sekian materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.